البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kita masih dalam lanjutan dari bab al-khawfu minas syirik. Dan insyaallah malam ini pertemuan yang terakhir dari bab ini. Qala Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah ta'ala qauluhu man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'ah. Ini hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah ta'ala dari hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannatah. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Siapa yang ketemu dengan Allah yang setelah meninggalnya dalam keadaan dia tidak menyekutukan sedikit pun dengan Allah, maka dia pasti masuk surga. Dan barang siapa yang ketemu dengan Allah setelah meninggalnya nanti dan dia menyekutukan dengan Allah walaupun sedikit, maka dia masuk neraka. Qala Imam Qurtubi, berkata Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam menjelaskan tentang potongan hadis ini yang separuh yang pertama. Aylam yattakhid ma'ahu syarikan fil ilahiyah wala fil khalq wala fil ibadah. yakni tidak menjadikan sekutu bersama Allah Ta'ala dalam al-ilahiyah, dalam al-ubudiyah, wala fil khalq, dalam tauhid apa? Ar-rububiyah. Mislu talabil walad awir rizq, seperti meminta anak, minta rezeki, itu namanya fil khalq. Terkait dalam tauhid apa? Ar-rububiyah. Meminta kepada selain Allah dalam hal yang khusus, Allah yang memiliki maqdirah, kemampuan dalam hal tersebut, minta anak, minta rezeki. Demikian juga tidak menjadikan sekutu dengan Allah Ta'ala dalam perkara al-ibadah. Tauhid atau tauhid al-uluhiyah. Artinya tidak menyekutukan Allah dalam tauhid al-uluhiyah dan tauhid al-rububiyah. Qala min al-ma'lum min asy-syar'i al-mujma' alaihi inda ahli sunnah anna man mata la dzalik fala budda lahu min dukhulil jannah. Dan termasuk perkara yang sudah maklum, perkara yang sudah jelas ditinjau dari sisi syariat,
perkara yang mujma' alaihi, perkara yang disepakati atasnya oleh ahlu sunnah, yaitu sungguhnya siapa saja yang meninggal ala dalik, di atas keadaan seperti yang tadi disebutkan dalam hadis, tidak menyekutukan sedikit pun dengan Allah, maka harus dia memiliki keutamaan yaitu masuk surga. Dengan catatan wa in jarat alaihi qabla dzalika anwa'un minal azab wal mihnah. Dengan catatan sekalipun berlaku padanya sebelum masuknya surga, qabla dzalika qabla dukhuli al jannah, sebelum masuknya dia ke dalam surga, sekalipun berlaku atau terjadi pada dia berbagai macam berupa siksaan dan ujian. Ini bagi orang yang mati dalam keadaan muwahhid tapi memiliki dosa-dosa yang dosanya rajihah atas apa? Atas hasanatnya. Dosa-dosanya lebih kuat timbangannya daripada kebaikannya. Maka dia harus disiksa. Maka dikatakan wa in sarat alaihi qabla dzalika wa minal azab wal mihnah. Adapun bagi seorang yang kebaikannya lebih banyak daripada kejelekannya ataupun sama antara baik dan jeleknya, dengan syafaat dari para ashabus syafaat, maka dia harus masuk surga tanpa disiksa sebelumnya. Ya kan? Adapun kalau orang itu kebaikannya lebih banyak daripada kejelekannya, muwahhid, dan kebaikannya lebih banyak daripada kejelekannya, maka dia harus masuk surga tanpa harus melalui siksaan dengan syafaatnya para syufa'a. Wa anna man mata ala syirki, ini perkara yang sudah maklum juga. Ditinjau dari sisi syar'i yang perkara yang mujma', yang telah dijema'i atasnya oleh ahlu sunnah. Orang yang sudah jelas bahwasanya orang yang meninggal di atas kesyirikan la yadkhulul jannata wa la yanaluhu minallahi rahmah. Dia tidak masuk surga dan dia tidak mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Wa yakhludu atau yukhalladu bin nari abadal abad. Maka dia diabadikan di neraka selama-lamanya, abadal abad. Selama-lamanya. Min ghairi inqita'i adabin wala tasarrumi amatin. Ini penjelasan tentang abadul abad, yakni maknanya tanpa terputus dari siksaan, tanpa adanya waktu yang terputus, abadi. Itu tafsir dari wa yakhludu bin nari abadal abad. Paham? Ini perkara yang sudah maklum. Orang yang mati dalam keadaan syirik al-akbar. Na'udzubillah minas syirik. Wa qala Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan Kitabul Iman dalam Sahih Muslim. Dalam Kitabul Iman disebutkan di sana. Berkata beliau rahimahullah ta'ala, amma dukhulul musyrikil nara fa huwa ala umumihi. Adapun masuknya seorang musyrik ke dalam neraka, maka ini adalah perkara di atas keumumannya. Keumuman siapa? Umumihi, semua musyrik tanpa terkecuali. Siapa saja yang musyrik. Bahwa ala umumihi, yakni masuknya seorang musyrik ke dalam neraka adalah dia musyrik secara umum. Siapa saja. Dari kalangan siapa saja dan apa saja golongannya. Maka nanti akan kita lihat penjelasannya. Fa idkhuluha wa yakhludu fiha. Musyrik, siapa saja yang dia musyrik, maka dia akan masuk neraka dan abadi di sana. Abadi di dalamnya. Wala farqa fihi bainal kitabi al-yahudi wa nasrani, dikatakan umumihi. Bahwa ala umumnya adalah ini.
La farqa ila akhirih. Tidak ada perbedaan dalam perkara musyrik ini. Siapa yang dia itu musyrik, tidak ada perbedaan antara al-kitabi. Al-kitabi, musyrik al-kitabi, yakni musyrik yang dia pernah dapat kitab dari Allah Ta'ala, yaitu seperti Yahudi dan Nasrani. Mereka adalah dapat kitab dari Allah Ta'ala. Yahudi kitabnya apa? Taurat. Nasara kitabnya Injil. Itu dikatakan kitabi. Ya kan? Al-kitabi, ahlul kitab. Dan tidak ada perbedaan antara abadatil ausan dan abadah. Perhatikan anak-anak yang sudah mulai bisa memperhatikan, itu diperhatikan sebagian kalimat yang mungkin antum harus hafal. Yang mungkin sebelumnya belum kenal. Abadah jamak dari kata abid. Perhatikan. Amam, Ahmad dan yang lain. Wa baina abadatil ausan, abadah jamak dari kata abid. Abidun, abidani, abadatun. Paham? Seperti kafirun, kafironi, kafaratun. Itu namanya jamak. Jamak apa namanya ini? Jamak apa? Hah? Jamak taksir min kismil killah atau kasrah? Jamak killah atau jamak kasrah? B. Mas Dedi. Abadah. Hah? Bukan killah. Perhatikan. Wa baina abadatil ausan wa sairil kafarah, dan enggak ada perbedaan juga antara mereka ahlul kitab dan antara mereka-mereka yang memang sejak asli sebagai penyembah berhala. Dan seluruh orang-orang kafir yang lain yang tidak termasuk dari ahlul kitab, tapi musyrik. Tapi musyrikun. Wala farqa inda ahlil haqqi bainal kafiri inadan wa ghairihi. Wala baina man khalafa millatal Islam wa baina man intasaba ila thumma hukima fi kufrihi bi sihtihi wa ghairi dzalik. Juga enggak ada perbedaan di sisi ahlul haq antara si kafir karena congkaan dan antara si kafir karena selain congkak. Maknanya ada kafir karena congkak, ada kafir karena selain congkak. Kafir karena mungkin bodoh, karena muqallid. Kafir juga. Nah, maknanya seorang kafir bukan karena sebabnya karena congkak saja. Ada kafir karena sebabnya atau karena kebodohan. Nah, itu perhatikan. Dan tidak ada perbedaan juga antara si kafir yang dia menyelisihi agama Islam dan antara si kafir yang dia itu menisbatkan kepada Islam, ilaiha, kepada millah al-islamiyah. Nah, mirha itu adalah kembali kepada millah. Summa hukima bi kufrihi. Kemudian dia walaupun menisbatkan kepada Islam, tapi dia kafir. Kenapa? Karena dihukumi dengan kekufurannya dengan sebab ingkarnya dia. Dan sebabnya selain ingkar, wa ghairi dzalik, dan sebabnya mungkin selain ingkar. Artinya kekufuran itu bukan cuma karena sebabnya itu ingkar atau mendustakan saja. Mengatakan ada kufur i'rad, ada kufur jahl, ada kufur takdzib. Dan yang semisalnya, bukan kekufuran itu cuma terbatas pada satu sifat saja seperti karena mendustakan. Kalau karena cuma itu saja, maka menjadilah pemahaman tadi pemahaman irja. Nah, artinya sebab kekufuran itu banyak, di antara kufur karena sebabnya dia i'rad, berpaling. Acuh tak acuh, enggak mau mempelajari Islam. Lalu terjerumus dalam kekufuran. Atau sebab juga ada kekufurannya karena kebodohan. Taklid terhadap yang ada di sekitarnya. Ini semuanya
tidak ada perbedaan, semuanya adalah masuk neraka. Maka dikatakan ala umumihi. Kafir tadi karena itu dan semuanya adalah semuanya di atas keumumannya tanpa terkecuali. Lihat nomor 1 dan kaki, yakni kata beliau Syekh Muhammad Hamid Fiqi. Syekh Muhammad Hamid Fiqi. Yakni annahum mustawuna fil khulud finnar. Yakni mereka mustawun, istawa, yastawi, mustawin, sama. Ya kan? Istawa fi mananya apa? Sama di situ. Istawa ala mananya apa? Di atas. Istawa ila mananya qasoda. Nah. Istawa wa maknanya apa? Ma'iyya rata. Istawal ma'u wal khosabah rata. Mereka sama dalam kekalnya di neraka. Kata beliau Syekh Muhammad Hamid Fiqi. Walakinnahu mutafawituna fi darokatihi, akan tapi perbedaannya dalam satu sisi, yaitu tentang darokatnya, tentang tingkatan-tingkatan. Nah, dalamnya neraka tadi. Bukan semua kafir tadi tingkatannya sama. Ada yang rendah dalam neraka, ada yang dalam. Wala yadlimu rabbuka ahadan misqala dzarratin, dan tidaklah Rabb kamu menzalimi seorang pun walaupun seberat dzarrah. Kalau neraka dikatakan darokat, kalau jannah dikatakan darajat. Nah, itu. Bagi neraka darokat, dalamnya itu dark, paling bawah. Nah, yang paling bawah adalah darokat yang paling dalam. Kalau surga tingkatannya dikatakan darajat. Perhatikan itu. Darajat. Kalau neraka pakai darokat, dalrokaf. Itu perbedaan antara tingkatan neraka dan tingkatan surga. Kedalaman neraka dikatakan darokat. Ketinggian surga dikatakan darajat. Derajat. Mafhum. Karena neraka di bawah, surga di atas. Taib. Wa amma dukhulu man mata ghara musyrikin al-jannata fa huwa maqtu'un lahu bihi. Demikian juga. Adapun masuknya orang yang meninggal yang dia bukan musyrik masuk ke dalam surga, ini juga perkara yang maktu, perkara yang pasti bagi dia yang mati bukan dalam keadaan musyrik. Maktu'un lahu, pasti bagi dia masuk surga. Lakin in lam yakun sahiba kabiratin mata musirran alaiha dakhala jannata awalan. Akan tapi jika dia bukan termasuk pemilik dosa besar yang senantiasa di atas dosa tersebut, meninggal di atas dosa tersebut, kalau dia bukan itu, maka dia masuk surga pertama kali awalan langsung, tanpa harus melalui siksaan dulu. Ini bahayanya dosa besar yang seorang belum sempat bertaubat. Maka dia nggak punya keutamaan untuk masuk surga awal kali. Ya kan? Kenapa? Wa in kana sahiba kabiratin mata musran alaiha fa huwa tahtal masyiah. Dan jika dia seorang muwahhid yang dia punya keutamaan tauhid, dia juga akan masuk surga. Tapi kalau dia pemilik dosa besar, pelaku dosa besar, mati di atas israr terus menerus di atas dosa tersebut, musirron terus menerus, belum sempat bertobat dia meninggal, maka dia tahtal masyiah. Tahtal masyiah ini di bawah kehendaknya Allah Ta'ala.
Maknanya fa in afallahu anhu dakhalal jannata awalan wa illa udziba bin nar. Summa ukhrija minan nar wa udkhilal jannah. Maknanya tahtal masyiah yaitu jika Allah menghendaki untuk diampuni, maka dia harus masuk surga awal tanpa harus melalui siksaan, dan kalau tidak disiksa dia di dalam neraka, lalu kemudian nanti akan dikeluarkan dari neraka dan baru nanti setelahnya masukkan surga dengan juga para mendapatkan syafaat-syafaat yang sudah ma'ruf pembahasan dari indah ahli sunnah tentang syafaat di ahli kabair. Maka mudah-mudahan kita diberikan taufik Allah Ta'ala untuk senantiasa upaya memiliki upaya besar keluar dari kabirah, dosa besar. Paham ya ikhwah? Wa qala ghairuhu damir ini kembali kepada Nawawi dan berkata selain dia, selain Nawawi. Wa qala ghairuhu. Ini selain Nawawi. Iktasara ala nafsi syirik. Siapa iktasara di sini? Siapa fa'il? Siapa fa'ilnya iktasara? Hah? Siapa? Goreng. Ayo, Abdul Fikar. Hah? Masuk Nawawi. Ayo. Siapa? Ayo Mas Rizki. Ayo. Mas Zidni. Hah? Nah, enggak salah, enggak benar. Pak siapa? Pak Dedi. Hah? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahsanta. Tengok itu. Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah. Itu namanya iktasar ala nafi syirik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencukupkan dengan penafian syirik. Mana di situ ada penyebutan tauhid? Enggak ada. Tidak ada malfud tentang penafian, tentang isbat tauhid, enggak ada. Apa? Cuma bilang apa? Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an. Nah itu. Maka dikatakan iktasara ala nafyi syirik. Rasulullah SAW mencukupkan dengan penafian syirik. Tidak menyebutkan dalam kalimatnya penetapan tauhid. Perhatikan, baik-baik. Mas Hamam, Ahmad dan yang lain. Gede-gede yang ngomong-ngomong. Iktasar ala nafsi syirik. Mencukupkan dengan penafian syirik melulu. Tidak ada penetapan tentang tauhid di situ. Kenapa? Kok cukup dengan penafian syirik? Man laqiyallaha la yusyrik bihi syai'an dakhalal jannah. Kenapa? Dengan penafian itu zat istidaihi at-tauhid bil iqtida. Istidaihi at-tauhid bil iqtida. Artinya apa? Melalui dilalatul iqtida. Tidak melakukan syirik berarti dia punya tauhid. Nah itu. Berarti dia muwahhid. Apa? Melalui dilalatul iqtida, dia tidak mau syirik berarti dia muwahhid. Nah. Walaupun enggak disebutkan secara lafadznya. Maka dikatakan di sini listidaihi at-tauhid bil iqtida wa istidaihi isbat ar-risalah bil luzum. Juga di sini enggak disebutkan tentang apa? Beriman dengan Nabi Muhammad sebagai seorang rasul, enggak ada penyebutan di situ. Cuma bilang apa? Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'a dakhalal jannata. Ya kan? Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'a dakhalan nar. Enggak ada penyebutan iman dengan rasul. Kenapa kok cukup dengan menafikan syirik saja masuk surga? Karena kalau sudah tidak musyrik berarti dia tertuntut dia sebagai seorang muwahhid. Karena dia seorang muwahhid juga tertuntut dia menetapkan adanya
kerasulan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagi para nabi yang lain. Beriman dengan seluruh rasul, beriman dengan seluruh para nabi, beriman dengan yang lainnya perkara-perkara yang tertuntut untuk diimani. Ini namanya isti'ahi isbatar risalah bil luzum. Artinya di sana ada dilalatul iltizam. Sekarang kita bilang man laqiyallahu alaihi syirku bisayah. Apakah maknanya orang itu beriman dengan nabi? Enggak ada di situ. Enggak ada kandungan sama lafadznya. Man laqiyallahu alaihi syirku bisayah. Mana ada di situ makna dia ini beriman dengan nabi? Enggak ada. Iya toh? Lafaz tadi enggak ada kandungan sama sekali tentang berimannya seorang itu dengan nabi. Cuma menafikan syirik melulu tok. Tapi dengan dilatul iltizam menuntut dia harus mengimani seorang rasul yang diutus kepadanya. Itu mulai dilatul iltizam. Yang definisinya apa kemarin? Apa definisinya? Apa definisi dilatul iltizam? Siapa yang ngeling? Ayo dilatul lafzi ala khariji ma wudi alahu. Dilalatul lafzi ala khariji ma wudi alahu. Dilalanya satu lafaz. Lafaz menunjukkan suatu makna tapi di luar penggunaan lafaz tersebut. Di luar penggunaannya. Mafhum? Man laqiyallahu la yusyriku bisaya. Enggak ada kandungan makna yang mengandung iman dengan Rasul terkait dengan lafadznya. Ya kan? Tapi menuntut ya kan? Dilatul ala khariji ma wudi alahu. Seorang yang tidak melakukan syirik ya kan? Dia tertuntut untuk beriman dengan utusan Allah yang diutus kepadanya. Ini melalui dilatul iltizam. Maka dikatakan dilatul lafzi ala khariji ma wudi alahu. Dilatnya lafaz di atas di luar penggunaan lafaz tersebut. Ya kan? Maksud kita contohkan al-insanu huwa dhahik. Al-insanu huwa dhahik. Insan adalah yang ketawa-tawa. Ketawa bukan makna insan, bukan dari bagian insan, tapi min lawazimil insan annahu yadhak. Nah, gitu. Ini singene menungso ku yo kelazimane yo ketawa. Ketawa bukan makna insan, bukan dari bagian insan. Demikian juga misi kerasulan bukan bagian dari lafaz nafi syirik. Tapi kelazimannya sebagai seorang mengakui tentang syirik itu adalah haram, maka dia harus menetapkan Rasul yang diutus kepadanya. Kenapa? Karena dari mana tahu dia? Kalau syirik itu haram, boleh bukan dari Rasul? Tekondi, ngerti tekondi? Mafhum? Nah, ini yang diinginkan. Syirik tuntutannya masuk neraka. Ya kan? Dari mana dia tahu? Kalau enggak dari penjelasan seorang Rasul. Itu namanya apa? Min lawazimi. Nafi syirik annahu yu'minu bir Rasul. Beriman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepadanya. Taib. Itulah yang diinginkan oleh beliau di sini dengan wasti'ahi isbatar risalah bil luzum. Makanya dilalat itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada dilalatul mutabaqah, ada dilalatul tadammun, ada dilalatul iltizam. Dilalatul mutabaqah definisinya dilalatul lafzi ala tamami ma wudi alahu, wa dilalatul tadammun dilalatul lafzi ala juz'i ma wudi alahu, dilalatul iltizam dilalatul lafzi ala khariji ma wudi alahu. Dan inilah insyaallah sebagai contoh dalam lafaz tadi yang kita lewati. Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Penjelasannya itman kadzabar Rasulullah faqad kadzaballaha. Penjelasan tadi, dilalatul iltizam tadi,
Sehingga orang yang mendustakan para utusan Allah, sungguh dia telah mendustakan Allah. Man kadzdzaba Allah fa huwa musyrikun. Barang siapa yang mendustakan Allah maka dia musyrik. Nah. Man kadzdzaba Allah fa huwa musyrikun. Man kadzdzaba Allah fa huwa musyrikun. Ini adalah tuntutan dari lafaz tadi. Dari sisi apa iltizamnya? Bahwa kau dan itu seperti perkataan kamu man tawadda sahhat salatuhu. Nih. Iku lha apa kena dikono. Ono ngajian dolanan apa? Nggo apa? Nggo semut. Iku lha apa? Lah kok ono kita ngaji kamu dolanan dikono. Ngabar? Wa qaulika man tawadda sahhat salatuhu. Jelasan ini seperti perkataan kamu, man tawadda siapa yang wudu salatnya sah. Masa dengan wudu salatnya sah? Salat madhep ngetan sah. Salat madhep midul. Nah, maksudnya ay ma'as sa'iri surut. Ya kan? Siapa yang wudu salatnya sah yaitu disertai dengan syarat-syarat yang lain. Siapa yang wudu salatnya sah? Siapa yang punya wudu salatnya sah, ya ini disertai dengan syarat-syarat yang lain. Bukan cuma wudu tok salatnya sah. Tapi maksudnya adalah dengan syarat-syarat yang lain. Fal muradu man mata hala kaunihi mu'minan bi jami'i ma yajibul imanu bihi. Ya, maka makna jadi tadi man laqiyallaha la yusyriku bi syai'an dakhalal jannata wa man laqiyahu yusyriku bi syai'an dakhalan nar. Maknanya siapa yang meninggal dalam keadaan dia beriman dengan seluruh apa yang wajib diimani dengannya secara global dan secara rinci, maka dia masuk surga. Mau dikatakan ijmalan fil ijmali wa tafsilan fit tafsili. Siapa yang meninggal dalam keadaan dia beriman dengan seluruh apa yang wajib diimani dengannya secara global dan secara rinci, maka dia masuk surga. Yakni ketika ada rincian ya diiman secara rinci, ketika enggak ada rinciannya ya diiman secara global. Nah, yang rinciannya diimani secara rinci, ketika kita tahu, yang enggak tahu ya diimani secara global kalau enggak ada rinciannya. Maka dia masuk surga. Dengan syarat yang tadi dikatakan di atas, ya kan? Kalau pemilik dosa besar, maka tahta masyiatillah. Taib. Yakni khalatat halawatu hadal imani basasata qalbihi fa asmaratil a'mala salihata wal akhlaqal fadilata. Wa illa fakam min mudda'in li hadal iman al-ijmali wa tafsili wa huwa ariyun anhu ijmalan wa tafsilan. Maksudnya iman ini sudah khalatat mencampuri, merasuk kepada bahasa satu qalbi. Sudah merasuk dalam hati, maka membuahkan amalan-amalan yang soleh, akhlak-akhlak yang mulia. Kalau enggak seperti itu, maka berapa banyak orang yang mengklaim terhadap iman secara global dan secara rinci, sedangkan dia pada dasarnya ariyun. Apa mana ariyun? Telanjang dari iman tersebut, baik itu global dan rinci. Ya, ini iman yang benar-benar, iman yang benar-benar sampai merasuk ke dalam hatinya. Maka membuahkan hasil amalan-amalan yang soleh dan akhlak yang mulia. Tapi di sini kita selesai dari bab ini. Tentang wajibnya kita takut dari syirik. Kenapa? Karena ayat yang telah kita lewati dari pernyataannya Ibrahim alaihissalam, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wa Rabbku, bahwasanya berhala-berhala itulah yang benar-benar telah menyesatkan banyak dari kalangan manusia. Ibrahim takut, lebih-lebih lagi kita. Ya kan? Wajnubni wa bani an na'budal asnam. Ini adalah doa yang supaya beliau dijauhkan dari
syirik dan juga anak keturunan beliau. Bagaimana dengan orang selain Ibrahim alaihissalam? Maka wajib untuk memiliki rasa takut. Dengan ketika dia tahu tentang itu syirik, wajib takut. Bagi yang nggak merasa takut berarti dia nggak tahu syirik. Nah, berarti nggak merasa peduli dengan keselamatan dirinya dan anak keluarganya. Dan inilah yang terbanyak. Syirik merajalela di belahan bumi ini. Dan manusia menanggapi dengan anggapan acuh tak acuh. Dan inilah yang paling terbanyak. Semoga saja kita termasuk dari kalangan orang yang memiliki rasa takut dari syirik. Sehingga menuntut untuk mengetahui dan mempelajarinya. Nah. Sehingga upaya untuk menghindar darinya. Qala rahimahullah ta'ala Syekh Muhammad Abdul Wahab fihi masail. Fihi dalam bab ini. Gimana? Fihi masailu dalam bab ini ada beberapa masalah yang dikandungnya al-ula, mas'alatul ula. Al-khawfu minas syirki. Al-khawfu minas syirki. Nah. Diambil dari mana? Diambil dari ucapannya Ibrahim alaihissalam wa janubni wa baniya an na'budal asnam. Nah itu. Ya kan? Masalah saniyah an-nariya'a minas syirki. Yani syirik al-asghar. Syirik asghar. Minas syirki yani syirik al-asghar. Minas syirki ay al-asghar. Dan syirik asghar atau riya apa mutlaknya? Seperti kita katakan di antaranya apa? Hubbul madh wa khaufu dzam. Cinta dipuji, takut dicela. Ini ungkapan tentang ar-riya. Ini kalamnya Ibnu Qayyim rahimahullah. Masalah salisa annahu minas syirkil asghar. Sudah disebutkan tadi di atas. Itu riya. Ar-rabi'a annahu akhwafu ma yukhafu minhu 'ala sholihin. Perhatikan. Dia dari mana ini? Akhwa annahu akhwafu ma yukhafu minhu 'ala sholihin. Diambil dari ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau siapa yang dihadapi ketika beliau mengucapkan para sahabat? Para sahabat. Khitab ini pertama kali yang dengarkan adalah para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang paling tersolat di muka bumi ini. Itu pun Rasulullah takut atas mereka akan terjatuh dalam kesyirikan syirik asghar. Nah, riya. Annahu yani an-riya, annahu an-riya akhwafu ma yukhafu minhu ala sholihin. Nah. Bagaimana dengan kita selain mereka para sahabat, maka lebih kita harus takut. Sehingga sebelumnya kita telah melewati ucapannya siapa? Ucapannya Husain bin Abdurrahman. Apa yang beliau katakan dalam hadis itu? Siapa yang ingat? Apa yang dikatakan oleh beliau? Ketika berbicara dengan Sa'id bin Jubair, apa yang katakan? Wa inni lam akun fi salatin wa innama ludiktu. Ana kata Husain bin Abdurrahman, siapa yang tadi malam melihat apa? Bintang jatuh. Katanya, Husain bin Abdurrahman saya. Tapi saya bukan dalam keadaan salat loh. Nah. Malam itu saya tahu bintang jatuh itu karena saya lagi sedang disengat hewan yang berbisa. Itu namanya apa? Menghindarkan diri dari riya. Jangan disangka nanti orang malam-malam tahu bintang jatuh karena lagi ibadah ya. Tapi enggak. Biar enggak disangka orang dengan sangkaan yang lebih baik daripada faktanya. Taib al-khamisah. Masalah khamisah. Qurbul jannati wan nar. Kenapa kok dikatakan qurbul jannati wan nar? Karena cuma apa? Perbedaan cuma mati tok. Mati cuma berapa waktunya? Detik. Perbedaannya cuma adalah ketika mati. Tadi sok pegel ngrungokno titit. Glodak. Nggo pitik ana gesek nggo pitik ini anan pitik jalan gini. Perhatikan.
Qurbul jannati wan nar. Kenapa cuma selang dengan kematian tok? Kematian cuma pas cabut nyawa. Berapa perbedaannya? Dekat sekali. Nah. Kalau terakhir hidupnya dia dalam keadaan musyrik, udah masuk neraka. Terakhirnya dia dalam muat, maka dia masuk. Terakhir hidup dalam keadaan tauhid, maka masuk surga. Maka dikatakan dekat sekali antara neraka dengan surga. Dengan selang cuma kematian tok sekatnya. Dalam posisi apa dia? As-sadisatu al-jam'u baina qurbihima fi hadisin wahidin. Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannata wa man laqiya yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Dikumpulkan dalam satu hadis tok tentang dekatnya ini. Sekatnya cuma mati, kematian atau sekatnya cuma kematian. Maka semoga kita diberi rezeki husnul khotimah. Nah. As-sabi'ah yang ketujuh, annahu man laqiyahu la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannata wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar walau kana min a'badin nas. Walau kana min a'badin nas, a'bad ini sim tafdil. Sim tafdil a'badu. Abidun sim tafdil apa? A'bad. Udah catat Mamat, a'bad. Nah. Walau kana min a'badin nas, walaupun dia termasuk dari manusia yang paling beribadah. Nah, kenapa? Karena syirik ini apa? Menghanguskan seluruh amalan. Ketika dia meninggal dalam keadaan syirik, seluruhnya hangus. Yang baik-baik seluruhnya hangus. Nah, maka siapa yang ketemu dengan Allah dalam keadaan menyekutukan Allah, maka dia masuk neraka. Ya kan? Walau kana min a'badin nas, walaupun dia manusia yang paling ngetop dalam ibadahnya. Tapi kalau ketemu dengan Allah dengan dalam syirik, wah, neraka. Taruhannya neraka. Karena syirik adalah menghanguskan seluruh amalan. Inna syirka la yahbatanna amaluka. Jika engkau melakukan syirik, maka sungguh akan sia-sia amalan kamu, hangus. Assalamualaikum yang ke-8, al-masalah azimah. Masalah yang sangat besar, soalul khalil lahu. Dhamirhu kembali ke mana? Mas Dedi? Mas Rizki? Bagi Ibrahim, baginya. Sul khalillahu walibanihi. Wiqayata ibadatil asnam. Masalah yang terbesar adalah masalah apa? Permintaannya Khalil untuk dirinya dan untuk anak keturunannya. Minta apa? Minta dibentengi dari mengibadahi berhala. Nah sekarang kok ada orang yang saja cari rezeki dengan mencari apa? Dengan kerja apa? Bikin Tuhan. Di mana? Di Magelang yang banyak. Kerja bikin Tuhan. Di sana ada pabrik Tuhan. Di selain Magelang mana? Ada di mana? Mojokerto? Di mana? Di mana? Mojokerto. Pabrik Tuhan. Pekerjaannya mungkin kaum muslimin, ada juga orang Islam. Lah ya, bayangkan. Ibrahim alaihissalam meminta bagi dirinya dan bagi anak keturunannya, apa yang diminta? Wiqayata ibadatil asnam, minta wiqayah, benteng dari mengibadahi berhala. Nah, kalau sekarang berhala-berhala dimasukkan ke rumah-rumah melalui nama demokrasi berhala. Nah, itu. Kiai-kiai nanti menyuarakan berhala. Bagaimana dengan kedudukan dia sebagai seorang kiai? Promotor berhala. Promotor mengibadahi berhala. Perhatikan. Kadang bawa jubah, batuknya ngetap dengkul sapi. Tapi ternyata apa? Promotor berhala. Mengibadahi berhala.
Yang ke-9, tasi'ah i'tibaruhu bihalil aksar. Siapa di sini damirhu? Siapa damirhu ini siapa? Mas Dadi? Mas Rizki? Ibrahim. I'tibaruhu bihalil aksar. Beliau mengambil pelajaran dengan keadaannya banyak, dengan keadaan kebanyakan manusia. Beliau mengambil pelajaran tentang keadaan kebanyakan manusia. Dengan pelajaran itu beliau minta supaya dijauhkan dari mengibadai berhala. Karena kebanyakannya seperti itu. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala itu sungguh telah menyesatkan banyak dari kalangan manusia. Mengambil pelajaran dari ini, maka beliau meminta wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku dan anak keturunanku akan mengibadai berhala. Apa? Nah, sekarang ini karena gobloknya manusia, enggak taunya mereka tentang kesyirikan, tentang banyaknya orang terjerumus, maka enggak pernah tergugah untuk memboyong anak dan keluarganya jauh dari syirik, enggak tergugah, bahkan dipepet-pepet dengan kesyirikan. Dipepet-pepet Apa? Dipepet-pepetkan dengan kesyirikan. Bahkan diboyong ke rumahnya. Melalui televisi, melalui perkara-perkara yang bisa digunakan untuk memboyongnya. Apa? Tapi nanti ketika Idul Adha, cerita tentang bagaimana kisahnya Ibrahim alaihissalam. Cerita. Tapi nggak mengambil pelajaran dari apa yang telah diambil oleh Ibrahim sebagai pelajaran. Berupa banyaknya manusia telah tersesatkan oleh berhala. Ya kan? Baik. Al-Asyirah yang ke-10. Fi tafsiru la ilaha illallah kama dzakara al-Bukhari. Dalam bab ini ada penafsiran la ilaha illallah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam hadis yang dibawakan oleh beliau. Al-Hadiyata Asal yang ke-11, fadilatu man salima minasyirki, keutamaan orang yang selamat dari syirik. Apa keutamanya? Masuk surga. Yahya, dengar Sakuyon. Fadilatu man salima minasyirik, keutamaan orang yang selamat dari syirik. Maka jangan coba-coba permainan syirik. Ya kan? Ini dibiasakan, hati-hati. Insyaallah telah selesai dari bab ini dan kita akan lewati dalam bab baru, yaitu bab doa ila syahadati alla ilaha illallah. Bab doa ila syahadati la ilaha illallah. Doa apa makna doa? Menyuarakan, mengkampanyekan, berkampanye tentang persaksian la ilaha illallah. Apa sih kampanye? Mendakwakan kepada persaksian la ilaha dengan